Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang saham, banyak pandangan bernada skeptis yang masih menyelimuti sebagian masyarakat tentang saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Setidaknya ada dua pandangan skeptis. Yang pertama adalah ada pandangan yang mengatakan bahwa saham itu tidak sesuai dengan syariah karena akad sirkahnya tidak sempurna. Yang kedua, adanya kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang dianggap belum sesuai dengan prinsip syariah karena perusahaan masih diberikan kelonggaran untuk mendapatkan utang secara yang tidak sesuai dengan syariah, misalkan dengan maksimal sebesar 45% dari total aset, dan juga dibolehkannya mendapatkan pendapatan yang non halal dengan rasio maksimal sebesar 10%. Yang pertama berkaitan dengan aspek kesyariahan dari syirkah yang tidak sempurna. Mari kita lihat bahwa saham adalah bukti kepemilikan atas perusahaan. Nah, para pemirsa sekalian, kita harus memahami bahwa salah satu aspek dalam penetapan hukum itu ada kaidah yang berbunyi al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Jadi menghukumi sesuatu itu hanya sekedar cabang dari pemahaman kita terhadap objek yang kita hukumi. Sehingga pemahaman terhadap objek yang akan kita hukumi menjadi mutlak, menjadi penting, harus duduk dulu. Nah, mari kita dudukkan kembali apa itu saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas perusahaan, dan perusahaan itu didirikan berdasarkan kesepakatan para pendiri. Nah, jadi pertama kali perusahaan itu berdiri, ada para pendiri yang berkumpul, yang mereka chip in modal, mereka menyetorkan modalnya. Pada saat inilah terbentuk yang namanya syirkah. Belum ada hubungan sama direksi, belum ada hubungan sama pengurus. Syirkah ini terbentuk. Nah, entitas syirkah yang dibentuk oleh para pendiri inilah sebagai badan hukum. Atau dalam istilah fikih sering disebut dengan sahsiyah iktibariyah. Nah, badan hukum syirkah inilah atau badan syirkah ini bisa melakukan tindakan sebagaimana orang melakukan tindakan, sebagaimana manusia melakukan tindakan, sehingga diistilahkan dengan sahsiyah hukmiyah atau sahsiyah iktibariyah. Sehingga saham yang terbentuk dalam sebuah perseroan terbatas itu syirkahnya terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sebuah perusahaan zaman sekarang itu tidak bisa menghindari pendapatan-pendapatan yang non halal. Kenapa? Karena perusahaan pasti menempatkan dananya di perbankan. Apalagi perusahaan-perusahaan yang terbuka, yang listing di bursa efek. Gitu. Dia pasti memiliki rekening di bank konvensional. Dan karena memiliki rekening di bank konvensional, pasti dia akan mendapatkan bunga. Hal ini tidak bisa dihindari. Sehingga dalam fikih disebut umumul balwa, suatu hal yang tidak bisa terhindarkan. Nah, Anda punya usaha, nggak usah perusahaan publik gitu ya, perusahaan yang listing di bursa. Anda punya usaha, pasti Anda punya rekening di bank konvensional, bener nggak? Karena pelanggan Anda terbiasa menggunakan transfer di bank tersebut, misalkan gitu. Sehingga Anda membuka rekening di bank tersebut dan pasti Anda akan mendapatkan pendapatan bunga dari situ. Nah, pendapatan bunga untuk perusahaan publik harus dicatat sebagai pendapatan. Sehingga dalam akuntansi, dalam pelaporan di perusahaan tersebut, itu ada pendapatan bunga, which is itu pendapatan non halal. Maka ini apabila sesuatu hal yang diterima bukan karena usahanya, dan itu bukan karena usahanya memang membungakan uang atau riba, maka pendapatan itu dibolehkan tapi tidak boleh dominan. Nah, ukuran dominan inilah yang menjadi ijtihad. Ada yang bilang 5%. Di lembaga-lembaga fatwa internasional bilang 5%. Di kita menerapkan 10%. Kenapa 10%? Karena ini menganut unsur materialitas. Bagaimana dengan sumber dana dari perusahaan yang
berasal dari utang non-syariah, seperti obligasi ataupun pinjaman dari perbankan. Kalau kita membaca laporan keuangan di balance sheet, di neraca, itu ada sumber dana dari kewajiban atau liabilitas dan ekuitas. Nah, liabilitas inilah yang kemungkinan menggunakan syariah atau kemungkinan menggunakan konvensional. Ini juga termasuk yang tidak bisa dihindari. Lalu bagaimana perusahaan ini beroperasi? Beroperasi dari sumber dananya, baik dari modal sendiri maupun dari modal pinjaman. Nah, ada kaidah fikih yang digunakan oleh para ulama dalam hal penetapan kesyariahan dari sebuah saham, yaitu kaidah yang menyebutkan tentang aglabiyah, atau kaidahnya berbunyi lil aktsar hukmul kul, yang dominan dihukumi semuanya. Sehingga dalam ketentuan penetapan daftar efek syariah, sumber dana yang tidak sesuai dengan syariah ini tidak boleh dominan. Artinya yang sesuai dengan syariah harus lebih dominan. Nah, lebih dominan itu bisa 50%, bisa lebih dari 50%. Lil aktsar hukmul kul, yang dominan dihukumi semuanya, sehingga yang tidak dominan tadi itu tidak mempengaruhi hukumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sobat Mes yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp atau email ke official Masyarakat Ekonomi Syariah. Bijak mendengarkan, bijak memahami, bijak pula menuturkan. Mari bijak menyampaikan kebaikan bersama message. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.